Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya saya masih diberi kesempatan untuk eh, melaksanakan presentasi dari proposal penelitian yang saya buat. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan sampai di akhir semester pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dengan NIM 21086494 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Damrah MPD dan Bapak Dr. Mario Febrian SPD MPD. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah proposal penelitian yang mana judulnya adalah Tinjauan Kebugaran Jasmani Anggota Aktif Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Unit Universitas Negeri Padang. Adapun untuk pembahasan yang ada dalam proposal saya, yaitu ada 3 bab. Yang pertama itu ada bab 1 berisi tentang pendahuluan, bab kedua tentang kajian pustaka, yang bab ketiga tentang metode penelitian. Bab 1 pendahuluan berisi yang pertama itu ada latar belakang pembuatan proposal penelitian ini, atau latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah yang mana saya melakukan sebuah penelitian pada organisasi KSR PMI Unit UNP, yang mana organisasi ini adalah organisasi relawan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Adapun salah satu kegiatan dari organisasi ini yaitu tanggap darurat bencana dan evakuasi korban bencana. Nah, dari sinilah saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebugaran jasmani para anggota dari organisasi KSR PMI Unit UNP tersebut. Selanjutnya, pada sebuah penelitian ini saya mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama yaitu kurangnya kebugaran jasmani anggota aktif KSR PMI Unit UNP dalam evakuasi tanggap darurat bencana. Yang kedua, belum adanya program latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani anggota aktif KSR PMI Unit UNP. Sehingga dalam melakukan tugasnya, para anggota ada beberapa yang kesusahan untuk melakukan aktivitas yang memerlukan fisik yang prima. Yang ketiga, kurangnya minat anggota aktif KSR PMI Unit UNP dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Dari identifikasi masalah tersebut, ada suatu pembatasan terhadap masalah tersebut. Yang pertama, daya ledak otot yang lemah dapat menghambat proses evakuasi dalam tanggap darurat bencana. Kekuatan otot dapat mempengaruhi dalam proses evakuasi korban bencana. Yang ketiga, daya tahan dapat menyebabkan menurunnya stamina pada saat melakukan evakuasi korban bencana. Yang keempat, kecepatan sangat diperlukan pada saat evakuasi korban bencana. Dari beberapa masalah yang kita identifikasi, kita menemukan rumusan masalah.
Adapun beberapa rumusan masalah, yang pertama, bagaimana daya ledak otot yang dimiliki oleh anggota aktif dari KSRPMI unit UNP. Yang kedua, bagaimana kekuatan otot yang dimiliki oleh anggota aktif KSRPMI unit UNP. Yang ketiga, bagaimana daya tahan yang dimiliki anggota aktif KSRPMI unit UNP. Yang keempat, bagaimana kecepatan yang dimiliki anggota aktif KSRPMI unit UNP. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Adapun tujuan saya melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui daya ledak otot yang dimiliki anggota aktif KSRPMI UNP. Yang kedua, mengetahui kekuatan otot yang dimiliki anggota aktif KSRPMI UNP. Yang ketiga, untuk mengetahui daya tahan yang dimiliki anggota aktif KSRPMI UNP. Dan yang keempat, mengetahui kecepatan yang dimiliki anggota aktif KSRPMI UNP. Adapun manfaat dari penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah bagi saya sendiri, yaitu sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah seminar. Ataupun juga nantinya bisa sebagai persyaratan bagi saya, seorang penulis, untuk menyelesaikan studi di jenjang S1 pendidikan olahraga. Dan yang kedua, itu sebagai bahan masukan bagi pengurus dari anggota dari KSRPMI unit UNP kepada anggotanya nantinya untuk meningkatkan kebugaran jasmani para anggota tersebut. Yang ketiga, sebagai bahan rujukan bagi para peneliti dan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kita masuk pada bab kedua, kajian pustaka. Bagian pertama itu ada kajian teori terkait dengan kebugaran jasmani. Mungkin saya jelaskan hanya singkat saja. Yang pertama itu pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ialah bisa disebut juga dengan physical fitness, adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Selanjutnya juga menurut Widya Stuti 2011 menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah merupakan terjemahan dari kata physical fitness yang dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan kemampuan jasmani dan dapat pula diartikan kemampuan seseorang melakukan suatu pekerjaan. Melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan cukup baik tanpa mengakibatkan kelelahan. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi. Untuk fungsi kita skip saja, kita masuk pada komponen kebugaran jasmani. Adapun beberapa komponen kebugaran jasmani, yaitu yang pertama daya tahan jantung dan paru-paru, yang kedua kekuatan otot atau strength, yang ketiga daya tahan otot atau bisa disebut juga dengan endurance, yang keempat fleksibilitas. Maaf, untuk komponen ini kita bagi menjadi dua, yaitu komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu yang pertama daya tahan jantung, yang kedua kekuatan otot, yang ketiga daya tahan otot, yang keempat fleksibilitas, dan yang kelima komposisi tubuh. Adapun komponen kebugaran jasmani di bidang keterampilan meliputi kecepatan,
power, keseimbangan, pelincahan, koordinasi, dan kecepatan reaksi. Selanjutnya, saya akan jelaskan sedikit tentang KSRPMI Unit UNP, yaitu UKM KSRPMI Unit UNP adalah unit kegiatan mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan, sosial, yang mana organisasi ini adalah organisasi relawan yang mempunyai beberapa kegiatan seperti tanggap darurat bencana, evakuasi korban, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lapangan yang memerlukan aktivitas yang berkaitan dengan fisik para anggotanya. Ini adalah kerangka konseptual dari penelitian saya, yaitu tentang pertamanya kebugaran jasmani, lalu bagaimana kebugaran jasmani itu kita maksimalkan pada kemampuan anggota aktif KSRPMI Unit UNP dalam tanggap darurat bencana nantinya. Nah, dari beberapa uraian di atas, timbullah pertanyaan yang menyebabkan penelitian ini ada. Atau bisa disebut juga, inilah rumusan dari uraian di atas hingga terjadilah penelitian ini. Yang mana judulnya Tinjauan Kebugaran Jasmani Anggota Aktif Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Unit Universitas Negeri Padang. Oke, kita lanjut pada bab ketiga. Poin pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian saya ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yang mana penelitian saya ini adalah observasi secara langsung terhadap anggota dari KSRPMI Unit UNP tersebut dengan menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan atau cara lain menggunakan tes atau cara lain dari kuantifikasi atau dengan cara pengukuran. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh anggota aktif KSRPMI Unit UNP yang berusia 19 sampai 22 tahun, yang mana jumlah total keseluruhan anggota aktif adalah 120 orang. Yang untuk sampel, kita menggunakan sampel yaitu dengan metode total sampling, yang mana kita menggunakan sampel dengan total keseluruhan anggota. Jadi anggota yang dijadikan sampel itu sebanyak anggota aktif yaitu sebanyak 120 orang. Selanjutnya, definisi operasional. Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul penelitian yang telah dibuat, yang diteliti, sebaiknya saya menjelaskan sedikit tentang judul yang telah dibuat. Yaitu yang pertama, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu merupakan kemampuan tubuh dalam melakukan suatu hal atau pekerjaan aktivitas secara efisien tanpa merasakan kelelahan yang berarti, sehingga masih ada tenaga untuk melakukan aktivitas selanjutnya.
Sedangkan yang kedua, UKM KSRPMI unit UNP adalah unit kegiatan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan seperti tanggap darurat bencana, pertolongan pertama, dapur umum, perawatan keluarga, dan restoring family things. Yang mana kaitannya ini adalah sama-sama kuat. Setiap anggota KSRPMI unit UNP dituntut agar memiliki kebugaran jasmani yang baik. Selanjutnya, pengembangan instrumen. Dalam melakukan penelitian, saya mempunyai beberapa instrumen tes. Sebelumnya, adapun alat-alat yang saya persiapkan, yaitu matras, yang kedua fluid, ketiga pena dan kertas, empat lintasan. Lintasan lari bisa berupa lapangan yang sekiranya mencukupi untuk nantinya melakukan tes. Yang kelima, stopwatch. Yang keenam, meteran. Yang ketujuh, bendera star. Adapun instrumen yang saya gunakan yaitu yang pertama tes lari 600 meter atau sprint. Yang mana fungsi tes ini adalah untuk mengukur seberapa tingkat kecepatan dari anggota aktif KSRPMI unit UNP. Yang kedua, lari 2400 meter, yang mana lari 2400 meter ini berfungsi untuk menguji daya tahan dari anggota aktif KSRPMI unit UNP. Yang ketiga, push up 40 kali dalam 1 menit. Fungsi tes ini adalah untuk mengukur seberapa kekuatan dari otot lengan anggota aktif KSRPMI unit UNP. Yang keempat, yaitu squat jump. Tes ini berfungsi untuk mengukur seberapa kuat kekuatan dari otot tungkai anggota aktif KSRPMI unit UNP. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik yang pertama kita gunakan yaitu observasi, yaitu kita melihat langsung ke lapangan dan kita mendapatkan informasi mengenai suatu masalah yang terjadi. Barulah kita menentukan apa yang harus kita teliti. Yang kedua, studi kepustakaan, yang mana kita mengumpulkan teori-teori dan bahan-bahan tertulis mengenai variabel yang berkaitan dengan apa penelitian kita nantinya. Dan yang ketiga, tes dan pengukuran, yaitu kita lakukan tes dan pengukuran langsung pada sampel yang telah kita tunjuk, dan kita lakukan tes-tes tersebut dengan data-data yang telah kita simpan dan kita masukkan dalam data-data kita, data penelitian kita. Oke, selanjutnya itu teknik analisis data. Kita menggunakan rumus statistik P sama dengan F per N dikali 100%. Untuk P itu adalah persentase, F itu frekuensi, dan N itu jumlah sampel. Mungkin hanya sampai sinilah presentasi terkait proposal penelitian yang saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan juga bagi orang teman-teman yang menyaksikan. Dan untuk kesalahan-kesalahan yang apabila saya ada kesalahan, semoga saya selanjutnya lebih baik. Terima kasih pada dosen yang telah membimbing saya.
Ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.